pergi bumi ini, kami ingin belajar seperti dulu lagi, belajar bersama hingga tak terasa waktu pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan, syahrul mubarakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidil ajami wal arabi, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah alaina futuhal arifin waftah lana abwaaba rahmatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulai pengajian ini dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat kelak. Begitu juga pembacaan suratul Fatihah ini pahalanya kita kirimkan untuk para guru-guru kita, para orang tua kita yang telah mendahului kita semua. Begitu juga khususnya untuk pengarang kitab ini, Syekh Hamamid Zadah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga untuk para almarhum dan almarhumah korban bencana sebab virus COVID-19. Mudah-mudahan juga diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa likulli salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram. Ma ila arwahil anbiya wal mursalin wa ala awliya wa salihin wa ala a'immati mujtahidin. Wa a'immati mujtahidin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin wal fuqaha wal mufassirin wal muhaddisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila arwahi abaina wa umatina wa jadadina wa jaddatina wa liman lahu haqqun alaina. San muallif hadzal kitab wa masyayikhina wa masyayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syailim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'a bilumi fidarain wa fi riwayatihi, dan di dalam riwayatnya, riwayat tafsir ini, kila dikatakan inna benatal maliku tawafayat faqala Syam'unu ya ayyuhal maliku utlub min hadainir rajulaini
ayyuhyaha ibnataka. Kila dikatakan inna ibnatal maliku, sungguhnya anaknya sang raja tawafayat telah mati. Faqala maka berkata siapa Sam'un? Sam'un mengatakan ya ayuhal maliku, wahai raja, utlub mintalah min hadaini rajulaini dari kedua orang ini, yaitu kedua orang utusan. Ayyuhya untuk menghidupkan keduanya ibnataka terhadap anakmu, anak perempuanmu. Fatalaba maka meminta siapa al-malikum sang raja zalika itu menghidupkan minhuma dari kedua utusan itu, dua rajulain. Wasolaya dan bersolat melaksanakan sholat ini dua utusan tadi, wada'wa dan berdoa dua utusan tadi, fil alaniyati secara jelas, secara terang-terangan. Wasyam'unu dan Kisam'un ma'ahuma beserta kedua orang utusan ini, fisiri ma'ahuma melaksanakan berdoa beserta kedua orang ini, kedua orang utusan tadi, fisiri dalam keadaan sembunyi. Fa'ahyallahu ta'ala maka menghidupkan siapa Allah Ta'ala al-mar'ata terhadap si perempuan anak sang raja ini. Wansyaqqal qabra dan terbuka al-qabra akan kuburan. Fakharajat maka keluar imro'ah, faqalat maka berkata imro'ah, aslimu Islamlah kalian. Fa innahuma maka sungguhnya kedua utusan itu shadiqani benar dua-duanya. Tsumma kemudian qalat berkata imro'ah, anaknya raja ini yang bangkit, yang hidup lagi dari kuburan, fama adunnukum taslimuna. Fama adunnukum maka apa anggapan kalian taslimuna berserah diri kalian semua. Summa sa'alal maliku kemudian bertanya sang raja ini minabnatihi dari anaknya raja. Kaifa haluki fil akhirati? Bagaimana keadaanmu di akhirat? Qalat maka berkata anaknya sang raja ini, li sab'atu ayyamin. Saya sudah 7 hari. Mundu anamtu selama saya tertidur, selama saya mati itu, uridot ditampakkan ala amali terhadap perbuatan-perbuatanku. Fawajadtu nafsi maka menemukan diriku. Fawajadtu maka menemukan aku nafsi terhadap diriku kafiratun dalam keadaan kafir. Ubanda dzalika azab udhibtu ya, diazab aku kula yaumin setiap hari fidarin minan nari pada tempat dari api. Layashbahu tidak menyerupai itu api, itu dar, azabun apa siksaan, wahidun biwahidin satu dengan yang lainnya. Falamma kuntu fi dari sabiatin. Maka ketika aku ada pada tempat yang ketujuh, jauh maka datang mereka ini biruhi dengan ruhku ila jasadi ke jasadku. Faqalu maka mereka mengatakan yang utusan ini malaikat ini ya. Faqalu maka mengatakan ini malaikat, unduri
lihatlah kepadaku ilal hawai, ke atas hawa, ke atas, ke hawa ya, ke langit lah gitu, ke bagian atas. Fanadortu, maka ke udara, maksudnya ilal hawai, ke udara bagian atas. Fanadortu, maka aku melihat, waqad fatahtu abwabas samai, dan benar-benar terbuka, waqad fatahat, dan benar-benar terbuka abu samai, pintu-pintu langit. Wa raaitu rajulan, dan aku melihat rajulan, dua orang laki-laki, hasanul wajhi, yang bagus mukanya, madiduhu yashra'u liha ulai thalatha, yang memanjangkannya, yashra'u, menolong, liha ulai thalatha, bagi mereka yang bertiga ini. Jadi masih membahas, menjelaskan ayat yang sebelumnya ini, yang mengutus dua utusan, kemudian mengutus lagi seorang utusan lagi, yaitu muridnya atau santrinya Nabi Isa, dua orang utusan dari Nabi Isa. Dalam satu riwayat dikatakan bahwasannya anaknya raja itu ya telah mati. Kemudian ketika di situ ya ada Sam'un dan dua orang utusan yang sebelumnya. Kata Ki Sam'un ini, wahai raja, pintalah kepada kedua orang ini untuk menghidupkan anakmu. Sehingga waktu itu juga raja meminta kepada kedua orang ini untuk menghidupkan anaknya. Maka kedua orang ini sholat dan berdoa secara jelas, gitu ya, secara nampak. Sedangkan Sam'un ya berdoa juga, tetapi tidak kelihatan, ya, tidak terlihat orang lain berdoanya. Maka saat itu pula Allah menghidupkan, ya, dengan izin Allah menghidupkan anaknya raja ini, ya, yang sudah mati tadi. Sehingga terbongkarlah itu, terpecahlah kuburan, kemudian keluarlah ya anak perempuan sang raja ini, kemudian bilang, Islam kamu semuanya. Kedua orang ini benar. Ya. Sudah Islam saja semuanya. Nah, bagaimana memang kalau misalnya kamu menjadi Islam, gimana sih emang? Gitu. Nah, kata si anak ini. Ya. Mungkin kalau sekarang itu, ya kalau misalnya ada yang begitu, ya pada kabur gitu. Ya dari kuburan bangkit lagi, hidup lagi. Nah. Kemudian sang raja nanya sama anaknya ini, ya, bagaimana keadaanmu di sana di kuburan, di akhirat di kuburan, gimana? Kata anaknya, saya udah 7 hari, semenjak saya meninggal ini 7 hari, ya, dipertunjukkan, ya, diperlihatkan amal-amal perbuatan saya waktu saya masih hidup dulu. Sehingga saya melihat, saya ini kafir ternyata, kafirah. Ya, tidak beriman kepada Allah. Ya. Akhirnya setelah itu, ya karena saya tidak beriman kepada Allah, keadaan kafir, maka saya diazab, disiksa setiap hari. Ya, di suatu tempat yang terdapat di situ ada api. Ya, di tempat itu. Nah, di mana satu siksaan dengan siksaan yang lain itu, ya tidak ada yang sama gitu. Berbeda-beda. Hari ini diksisanya ya dibakar nih di api. Nah, besok dipindahin di tempat yang lain gitu. Nah, itu berbeda-beda. Satu siksaan dengan siksaan yang lain. Sehingga ketika ya sudah
mendapati siksaan yang ketujuh, saya ada yang ngajak ini, tiba-tiba ruh saya ini ada yang mengajak menuju jasad saya. Kemudian yang ngajak ini bilang, lihatlah ke udara sana, ke bagian atas. Maka ketika saya lihat, terbuka itu. Langit terbuka. Nah, saya lihat, oh ternyata ada dua orang yang bagus wajahnya, yang ganteng, yang menolong ya mereka ini bertiga ini. Faqala al-malik, kemudian berkata sang raja ini, minas salasati, dari manis salasa. Siapa yang tiga orang ini, siapa? Nah, nanya sang raja. Faqalat, maka berkata, menjawab anaknya ini, hada syabun ta'ni syam'unun wa hadani ta'ni hadaini rajulaini. Ini pemuda ini Kisam'un, dan dua orang ini yaitu dua orang yang menjadi utusan ini. Summa qalat, kemudian berkata si anak ini, ya abi, wahai bapakku, haula ussalasati, mereka yang bertiga ini, qad akhaduni, telah mengambil diriku, min dofirati, dari kuburanku, wa akhrujuni, dan mengeluarkan diriku, minan nari, dari neraka, dari api siksaan itu. Ya, siksaan yang ketujuh ini. Fafatahtu aini, maka membuka mataku. Faraitu nafsi, kemudian aku lihat diriku, fi hadzal makani, di tempat ini. Summa tolabatil ibnatu, kemudian meminta sang anak yang perempuan ini, minar rusulaini, dari kedua utusan ini, ayyuradahuma, bagaimana yang diinginkan kedua utusan ini kepada perempuan ini, kepada anak perempuan ini, ila makaniha, menuju tempat kedua orang ini. Faradaha fa'adat ila qabriha, maka memenuhi akan perempuan, memenuhi keinginan perempuan ini, fa'adat, maka kembali perempuan tadi ila qabriha, menuju kuburnya. Jadi setelah selesai berbicara atau berdialog dengan bapaknya sang raja ini, ya perempuan tadi pengen balik lagi ke kuburannya. Kemudian dipenuhi ya keinginan perempuan tadi, anak yang perempuan ini kembalilah ke kuburan ini. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, amanat waradat ila qabriha, ya sebelum balik ke kuburan, perempuan ini beriman gitu ya. Beriman ya kepada Allah, waradat ila qabriha, dan menuju kepada kuburannya perempuan tadi. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat, ma'amana al-malikun, tidak beriman sang raja, bal, akan tetapi baqiya, tersisa, ala kufrihi, terhadap kekufurannya sang raja ini. Jadi ada yang meriwayatkan ya sang raja tetap tidak mau iman, masih tetap bersikukuh untuk di dalam kekafirannya gitu ya. Tsumma qala, kemudian berkata al-maliku sang raja, lahum, kepada mereka, majitum hadzal baladi illa bin nifaqi, tidaklah datang kalian hadzal baladi, ke negara ini, ke tempat ini, illa bin nifaqi, kecuali dengan kemunafikan. Sehingga dalam ayat selanjutnya, qalu ma antum illa basyarum mislana wa ma anzalar rahmanu min syai'in antum illa takdzibun. Nah, dalam ayat selanjutnya dikatakan, qalu, mereka berkata, orang-orang Antiokhia, qalu, berkata orang-orang Antiokhia ini, ma antum illa basyarum mislana, tidaklah kalian. Jadi mengatakan kepada utusan tadi, bilang, orang Antiokhia-nya ini bilang, ma antum illa basyarum mislana, tidaklah engkau
kecuali manusia seperti kami. Ya, kata orang Antokianya begitu, kata pengikut-pengikut raja bilang, yakni ma antum mursaluna bal antum basyarum mislana. Tidaklah kalian wahai utusan ini mursalun para utusan, bukan utusan kamu ini. Kalian ini bukan utusan. Bal antum basyarum mislana, tapi kalian ini hanya manusia seperti kami aja gitu. Bukan utusan. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in antum illa takdibun. Wa ma anzalar rahmanu, dan tidaklah menurunkan ar-rahmanu, siapa yang maha pemurah, min syai'in, dari suatu apapun, in antum illa takdibun, jika kalian kecuali termasuk orang-orang yang berbohong. Buktinya ya Allah nggak ngasih apa-apa, Sang yang Maha Pemurah itu tidak menurunkan sesuatu apapun, berarti kalian ini pendusta gitu. Nah, jadi tetap bersikukuh orang-orang pengikut Raja Antioquia ini, ya, tetap bilang kalian itu bukan utusan, bukan seorang mursalun, bukan seorang utusan. Gitu ya. Bahkan Allah saja ya yang Maha Pemurah itu tidak memberikan apa-apa, tidak menurunkan apa-apa kepada kalian. Maka ya udah, kalian ini pembohong, kata gitu. Sehingga falamma sami'ar rusulu hada min ahlil Antioquiyah, maka ketika para utusan ini sami'a mendengarkan ar-rusul, siapa utusan, hada ungkapan para pengikut raja ini, min ahli Antioquia, dari penduduk Antioquia, qalu, berkata para utusan, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illal balagul mubin. Qalu, berkata para utusan, Rabbuna, Tuhan kami, ya'lamu, mengetahui, inna ilaikum lamursalun, sesungguhnya kami, ilaikum, bagi kalian, ilaikum lamursalun. Ya, mohon maaf ada gangguan. Sebentar dulu. Asbiahnya nangis.
Kita teruskan lagi. Ya, tadi ada sedikit Aspia nangis. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balagul mubin. Qalu ma antum illa basyarum mislana wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Mereka orang-orang yang tidak beriman, orang-orang penduduk Antioquia itu bilang, ma antum illa basyarum mislana. Tidaklah kalian itu ya sama saja sama seperti kami, manusia seperti kami. Yakni ma antum mursalun. Bukanlah kalian itu termasuk orang para utusan, bal antum basyarum mislana. Akan tapi kalian itu manusia seperti kami biasanya. Ya. Memang secara zahir, secara yang nampak ya memang seperti ya memang manusia biasa. Ya. Ini ada yang mengatakan juga satu riwayat mereka ini dua orang utusan ini anak santrinya Nabi Isa ini ya termasuk nabi juga gitu ya. Tetapi bukan rasul gitu ya. Jadi kalau nabi itu kan diberikan ajaran tetapi hanya untuk beberapa orang saja gitu ya. Tidak wajib untuk disebarkan gitu ya. Ma antum illa basyarum mislana. Memang ya manusia biasa. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Dan tidaklah menurunkan Sang Maha Pemurah yaitu Allah Subhanahu wa taala min syai'in dari suatu apapun in antum illa takdzibun, sehingga kalian termasuk orang-orang yang berbohong ya. Nah, jadi orang-orang penduduk Antioquia itu tidak percaya gitu ya bahwasannya mereka berdua ini dan Sam'un ini juga termasuk utusan dari Nabi Isa ya yang membawa ajaran untuk mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga mereka orang-orang yang penduduk Antioquia ini bilang ya kalian itu termasuk orang-orang yang berbohong gitu. Falamma sami'ar rusul, maka ketika mendengar para utusan ini hada akan penolakan ya para penduduk Antioquia ini min ahlil Antioquia dari penduduk Antioquia, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Qalu, mereka para utusan itu mengatakan, Rabbuna, Tuhan kami, ya'lamu mengetahui Tuhan kami, inna sungguhnya kami ilaikum kepada kalian, datang kepada kalian, lamursalun, benar-benar termasuk kami sebagai utusan. Ya.
Wa ma alaina illal balagul mubin, dan tidaklah alaina atas kami illal balagul mubin, kecuali menyampaikan, ya, menyampaikan ajaran yang nyata. Ai wajaba alaina, wajib atas kami apa? Tablighur risalata, menyampaikan ajaran. Li'annallaha subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala arsalna ilaikum, mengutus kami ilaikum kepada kalian, bi annad'uakum, dengan kami mengajak, sebagai perantara kami mengajak kalian, minal batili, menjauhi dari kebatilan, ilal haqqi, menuju kebenaran. Fa wajaba alaikum, maka wajib atas kalian, antasaddaku, harus membenarkan kalian kalamana, akan ucapan kami, wa tu'minu, dan kalian harus beriman billahi, kepada Allah, wa birisalatina, dan kepada ajaran-ajaran kami. Falamma sami'a ahlal Antokiyah hadza, maka ketika mendengar penduduk Antokiyah terhadap ungkapan para utusan ini, qalu inna tatayyarna bikum. Nah, jadi mereka mengatakan, para Antokiyah, penduduk Antokiyah ini bilang, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami bernasib malang, bikum, dengan adanya kalian. Jadi malah nyalahin para utusan ini, orang Antokiyah ini. Wadhalika annal matara habasun anhum wa kasurat bainahum amradun mukhtalifatun. Wadhalika, dan kami ini termasuk bernasib malang ini, annal matara habasun anhum, sesungguhnya hujan meliputi dari kalian. Jadi bencana ada terus, gitu ya. Wa kasurat, dan banyak, bainahum, di antara kalian ini, amrodun, apa, penyakit, mukhtalifatun, yang bermacam-macam. Faqalu, maka mengatakan penduduk Antokiyah ini, ma asobatna hadhil baliyah illa bisyu'umin, tidaklah mengenai kami hadhil baliyah, terhadap bencana ini, illa bisyu'umin, kecuali kesialan kalian ini, katanya gitu. Gara-gara kalian ini, gara-gara kalian pada datang kemari, ya, jadi kami bernasib malang, gitu. Nah, jadi menggunakan redaksinya itu tatayyarna. Jadi bernasib malang itu diibaratkan dengan perkumpulan burung, gitu ya. Sebab adat Arab, bangsa Arab itu, ya, jadi ketika ada burung itu, masyarakat Arab menganggapnya akan terjadi bencana, gitu. Maka Al-Quran, ya, menggunakan redaksinya itu redaksi dengan bahasa burung, gitu. Kemalangan itu, atau bernasib tertimpa bencana itu, ya, dengan menggunakan redaksi bahasa perkumpulan burung, gitu ya. Tatayyarna, kami berkumpul terhadap kami itu burung, ya, maksudnya adalah bernasib malang kami, gitu ya. Ya, kalau orang dulu, ya, di kita juga gitu, sama. Kalau ada burung emprit, ya, prit, wah, ada yang mati nih. Nah, itu padahal, ya, itu hanya mitos, gitu ya. Ya, nggak boleh diyakini, gitu ya. Tidak ada satu nasib yang berhubungan dengan, ya, binatang, gitu ya, yang berhubungan dengan burung, tidak ada, ya. Itu ada hadisnya mengatakan begitu, ya. Tidak ada suatu nasib yang berhubungan dengan keberadaan burung, dengan keadaan binatang, gitu ya. Tidak ada nasib itu, berhubungan itu. Illa bisyu'umin kudumakum, kecuali kesialan kalian terdahulu. Lianna ma ra'ayna hadil asya qabla maji'ikum,
Sungguhnya kami maro'aina tidak melihat kami hadhil asya, ya, bencana ini qabla majikum sebelum datang kalian, kata ila baldatina, ke negara kami. Jadi malah nyalahin ini orang penduduk Antioquia ini, malah menyalahkan, ya, menyalahkan utusan yang datang ini, ya. Dibilang, ya, gara-gara kalian ini datang dulu, sebelum kalian datang ini, ya, nggak ada kejadian seperti ini, tidak ada bencana seperti ini, tidak ada banyak penyakit seperti ini, gitu. Nah, maka summa qalu lirrusuli, kemudian melanjutkan perkataan penduduk Antioquia ilir rusuli kepada para utusan ini, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. La illam tantahu, sekiranya kalian tidak berhenti kalian, ya, tidak berhenti apa? Mengajak untuk beriman kepada Allah, lanarjumannakum, tentu kami akan merajam kalian, melempari dengan batu kalian. Walayamassannakum, dan kami akan mengenai kepada kalian, minna, dari kami, adzabun alim, siksaan yang sangat begitu sakit. Yakni maksudnya illam takun muntahina an halikum. Maksudnya kalau kalian wahai para utusan, muntahina, lam takunu muntahina, tidak ada kalian itu menghentikan, tidak berhenti untuk mengajak an halikum, daripada keadaan kalian, daripada kelakuan kalian, lanaqtulannakum bil hijarati, kami akan membunuh kalian dengan melempari dengan batu, wa asabakum, dan mengenaikan batu itu kepada diri kalian, minna, daripada kami, adzabun alim, siksaan yang sangat pedih, gitu ya. Ai muallimun, yang sangat pedih, syadidun, sangat sakit, ya. Falamma sami'ar rusulu, maka ketika mendengar siapa Rasul hada minhum, ya, ucapan ini minhum, daripada mereka penduduk Antioquia, qalu, maka berkata para Rasul ini, ta'irukum makum a'in dzukirtum bal antum qaum muslimun. Qalu ta'irukum, maka berkata para Rasul, ta'irukum, kemalangan, justru kemalangan kalian, ma'akum, beserta kalian, ya. Ai, maksudnya asabakum syu'umakum, mengenai kepada kalian, syu'umakum, akan kecelakaan kalian, bi kufrikum, dengan kekafiran kalian, wa bikadzibikum, dengan kebohongan kalian, wahai penduduk Antioquia. Yakni maksudnya asabakum syu'umun, ya, mengenai terhadap kalian apa, asyumul, kesialan. Justru, ya, yang malang itu, yang sial itu, ya kalianlah yang tidak pernah beriman kepada Allah, dan membohongi kalian juga, kalian membohongi kepada Allah. Itu bukan kami, karena kami yang datang kemari terus jadi sial kalian, bukan. A'in dzukirtum, kalaulah saja memperingatkan kalian, bal antum kaum muslimun, ya, akan tetapi kalian apa, kaum muslimun, kaum yang melampaui batas, gitu. Kami itu sudah bilang, gitu ya, kata para Rasul, kami ini sudah memperingatkan kalian, ya, jangan coba-coba untuk tidak beriman kepada Allah, gitu ya. Ayo, peringatan kepada kalian, tinggalkan itu beribadah kepada patung-patung kalian, gitu ya. Tetapi kalian sendirinya, kaum muslimun, termasuk kaum yang berlebihan, melampaui batas. Ai in wada'tum billahi tatayyartum bina, jika menasihati billahi
dengan beriman kepada Allah, tatayyartum, kalian sial, kalian bina dengan kami. Au tawa'adtumuna, atau kalian menjanjikan terhadap kami birrojami, dengan siksaan, melempari batu. Bal, akan tetapi antum kaum musyrikuna, kalianlah yang termasuk kaum yang musyrik kepada Allah, ya, yang tidak percaya kepada Allah. Fatajra'una ala qatlir rusuli, maka kalian membalas ala qatlir rusuli, terhadap membunuh para utusan. Fabalagha dzarikal khabar, maka sampailah berita ini, ya, berita bahwasannya para kaum penduduk Antioquia ini nggak mau beriman, bahkan menyalahkan para utusan, bahkan ingin merajam, ya, bahkan ingin melempari batu, gitu ya, kepada para utusan ini. Nah, sehingga apa? Fabalagha dzarikal khabara, sampailah berita ini atau kabar-kabar ini Habiban, kepada Habibun Najjar, yang pertama kali bertemu dengan para utusan ketika apa di ujung kota, ya, di ujung kota, pada saat para kedua utusan itu baru sampai di kota Antioquia, itu ketemu dengan seorang yang tua, yang sepuh, yang sedang mengembala kambing, sehingga seorang yang tua ini, ya, beriman, mengakui Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kabar ini datang, ya, nyampe pada Habibun Najjar ini. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, dan datang min aqsal madinati, dari penjuru kota, siapa? Rajulun, seorang, yas'a, yang berjalan, yaitu siapa? Huwa rajulun yas'a, ini adalah Habibun Najjar, yaitu Habibun Najjar yang pertama kali ketemu para utusan. Wa qala sayyidi, dan berkata as-sayyidi, kana qassaran, dan waqala, dan berkata as-sayyidi, tuan ini, kana qassaran. Waqala wahbun, kana rajulan ya'malul hariri, karena tuan ini qassaran, tukang apa namanya, tukang kayu, ya. Waqala wahbun, karena ada yang mengatakan juga seorang pemuka, ya. Karena rajulan ya'malul hariri, dan ada juga yang mengatakan seorang yang melakukan pekerjaan memintal sutra. Wa kana manziluhu inda aqsa babin min abwabil Madinah, dan rumahnya ini Habib Najjar ini inda aqsal, di ujung, babun min abwabil Madinah, di ujung pintu dari pintu-pintu kota. Wa kana rajulan, dan ada kedua orang ini, dua utusan ini, da sodaqatin, memiliki kebenaran, yajma'u kasbuhu, mengumpulkan usahanya, idza amsa, jika sore hari, fayuqsimahu, membagikan, maka membagikannya ini, membagikannya hasil usahanya, nisfa ini, setengahnya, fayut imu, maka memakan nisfan, setengahnya lagi, li iyalihi, bagi keluarganya ini Habib bin Najjar. Wa tasaddaqu, dan mensedekahkan binisbihi, setengahnya, al-akhara, yang lain, alal fuqara'i, kepada sang fakir. Falamma balaghahu anna qaumahu, maka ketika sampai kepada Habib bin Najjar, anna qaumahu, sungguhnya kaumnya Habib bin Najjar, qasadu, bermaksud ini kaum, qatalar rusuli, membunuh para rasul, ja'uhum sa'ian, datang ini kepada mereka ini, pada kaum, sa'ian, dengan berjalan kaki, ya. Jadi
Si Habibun Najjar ini ada yang mengatakan tukang kayu, ada yang mengatakan seorang yang terpandang gitu, ada yang mengatakan juga pemintal sutra, ya, yang rumahnya di ujung kota, di ujung pintu kota, gitu ya. Ketika seorang ini, ya, Habib Najjar ini, ya, usaha, ya, ketika usaha itu sorenya ini hasil usahanya ini dibagi dua, ya, dibagi setengah-setengah. Yang setengah untuk makan, setengah lagi apa untuk dibagikan kepada orang fakir, gitu ya. Nah, sehingga para penduduk Antokia ini ya tahu gitu ya, Habibun Najjar ini siapa gitu ya. Karena sering membagikan hasil usahanya ini ya, kepada orang fakir. Nah, ketika kedengeran, ya, terdengar ini oleh Habibun Najjar apa para penduduk ini, para kaum ini, Antokia ini ingin membunuh para utusan, ya, maka Habibun Najjar datang kepada orang-orang yang ingin membunuh para rasul ini, ya, dan datangnya berjalan kaki. Ya. Qala ya qaumit tabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Qala berkata Habibun Najjar ini, ya, rajulun aqsal Madinah. Ya qaumi, wahai kaum, ittabi'u, ikutilah oleh kalian al-mursalina terhadap para utusan ini. Ittabi'u, ikutilah kalian man la yas'alukum ajron, orang yang tidak meminta kepada kalian ajron akan upah. Wahum, dan mereka ini muhtadun, termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk, gitu ya. Jadi Habibun Najjar bilang, udah ikutin aja utusan ini. Ya. Coba, para utusan ini nggak minta upah dari kalian, nggak minta bayaran. Ngajak untuk beriman kepada Allah tidak minta bayaran. Ya. Sedangkan saya, kata Habibun Najjar ini, saya ini ya usaha, ya, minta dibayar gitu. Tapi coba pikir sama kalian. Ini buat apa capek-capek dia mengajak untuk beriman kepada Allah, mengajarkan ajaran-ajarannya, tapi tidak pernah minta dibayar. Maka ini utusan ini ya termasuk orang-orang yang benar. Wa fi riwayatin Qatadatin, dalam sebuah riwayat Imam Qatadah, karena Habibun fi gharin. Ada juga mengatakan Habibun Najjar ini fi gharin, di gua. Ya'budu rabbahu, beribadah kepada Tuhannya Habibun Najjar. Falamma balaghahu khabarur rasuli, maka ketika sampai kepadanya khabarur rasuli, akan berita khabarur rasuli, berita para utusan ini, atahum, mendatangi ini Habibun Najjar kepada mereka, fadhara dinahu, maka menampakkan dinahu akan agamanya ini Habibun Najjar. Wa qala al-ayah, dan berkata di dalam ayat yang tadi. Wa qala Qatadah, dan berkata Imam Qatadah, lama intaha Habibun ila rasuli, tanpa ketika sampai, ya, siapa Habibun Najjar ila rasuli, kepada utusan, wa qala lahum, dan berkata Habibun Najjar lahum kepada mereka, atas aluna ala hadhir risalata, apakah engkau meminta, apakah kalian minta upah ala hadir risalah terhadap ajaran ini, ajron akan iura, akan pahala atau akan bayaran? Qalu, maka berkata para rasul, la, kami tidak meminta, walakin naqulu ittabi'u, akan tetapi kami mengatakan ittabi'u, ikuti, kalian ikuti. Faqala, maka berkata Habibun Najjar, ya qaumit tabi'ul mursalina, wahai para kaum, ikutilah ini para utusan ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ya, ikuti utusan ini yang tidak pernah meminta upah sama sekali. Ya, wahum muhtadun, dan mereka ini termasuk orang-orang yang diberi petunjuk. Yad'unakum, mengajak kepada kalian, ilal huda, kepada petunjuk, kepada kebenaran, jalan kebenaran. Itu. Wa ila tariqim mustaqim, dan kepada, ya, jalan yang benar. Masa orang yang ngajak kepada jalan benar enggak mau diikuti? Bahkan orang yang mengajak kepada jalan yang benar ini enggak minta bayaran.
Nah, masa nggak mau? Kata Habib bin Najjar. Falamma sami'a qaumahu, maka ketika mendengar siapa kaumnya Habib bin Najjar, dalika terhadap kejadian ini, ya kejadian itu maksudnya tidak mau mengikuti, bahkan mau membunuh para utusan. Qalu, maka berkata para kaum lahu kepada Habib bin Najjar, anta kunta mukhalifan lidinina. Engkau juga nih berbeda ini kepada dengan agama kami, katanya. Wa mutabi'an lidini haula'ir rusuli, dan mengikuti agama mereka ini, para utusan ini. Ya. Faqala Habibun Najjar. Ya, maka berkata siapa Habibun Najjar? Ya, Habibun Najjar bilang, menjawab ungkapan para kaum tadi. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Tidaklah, ya, wa ma liya la a'budul ladzi, tidaklah bagiku, la a'budu, tidak, apa yang aku inginkan, ya, dan apa yang bagiku, apa yang ada bagiku ini, la a'budu, tidaklah aku menyembah alladzi fatarani, terhadap yang menciptakanku. Ai bi ayyi sababin la a'budu khaliq. Ya, maksudnya adalah sebab apa? Bi ayyi sababin, dengan sebab apa? La aku terhadap orang yang menciptakanku. Wa ilaihi, dan kepada yang menciptakanku ini, turja'un, kalian ini kembali. Ibadah gimana? Ya. Mau nggak ibadah? Apa kita tidak mau ibadah kepada yang menciptakan kita? Coba alasannya apa? Ya. Ibadah sama yang menciptakan kita. Ya kan, Allah itu. Lalu apa alasannya kita ini tidak mau beribadah kepada Sang Mencipta? Bahkan kita ini akan kembali kepadanya, tapi kita nggak mau beribadah gitu. Jadi nggak ada alasan bagi saya gitu. Ai taruduna indal basi fayujazikum bi'amalikum. Qila adhafal fitratu ila nafsi warruju' ilaihim lianna fitrata asarun nikmati wa kanat adharu firruju'i wa makna az-zajru wa huwa kana alifu bihim. Wa qila annahu lamma qala ittabi'ul mursalin akhaduhu wa rafa'uhu ilal maliku faqala lahul malik akunta tabi'an lahum faqala wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Ai taruduna indal ba'si, kalian mau menolak, ya. Ruduna, kalian menolak indal ba'si, ketika ada utusan ini, ketika ada tugas utusan ini, fayujazikum, membalas terhadap kalian bi'amalikum, dengan perbuatan-perbuatan kalian. Qila adhafal fitrati, menyandarkan fitrah, kebiasaan, ya, ila nafsi, kepada dirinya, dan kembali ilaihim, kepada mereka. Li'annal fitrata, sungguhnya kebiasaan itu, ya fitrah itu, asarun nikmati, yaitu bekas dari ya. Jadi tetap saja karena memang kebiasaan mereka sudah menyembah, ya, Tuhan-Tuhan yang dahulu, sehingga ketika disandarkan kepada kebiasaan dirinya, yaitu sulit gitu, ya, sebab udah nikmat. Ya, kalau kebiasaan yang kita lakukan itu kan, ya, udah menjadi kebiasaan, susah untuk dirubah gitu. Sebab kebiasaan itu udah enak gitu. Nah, sehingga susah untuk diajaknya gitu, ya, untuk dirubahnya, ya, dari kebiasaan yang jelek tuh, kebiasaan yang buruk itu. Wa kanat alai adharu, dan ada atas dirinya adharu, nampak, padahal, ya, sudah jelas gitu, sudah nampak, kebenaran itu sudah nampak, tapi karena kebiasaan, ya susah. Wa fir ruju'i, dan dalam keadaan makna az-zajru wa huwa kana alikun bihim. Makna az-zajru, ya,
makna zajru itu adalah wahwa kana alikun bihim, yaitu sesuatu dirinya. Wakila annahu la itbiul mursalina. Ya, jadi ya sesuatu hal kebiasaan yang sudah menjadi fitrah gitu ya. Sehingga sudah merasa nikmat gitu ya. Itu sulit untuk diajak kembalinya gitu ya. Diajak untuk dibenarkannya gitu ya. Nah, sehingga sudah menjadi apa? Zajroh gitu ya. Sudah menjadi ngepas gitu ya. Jadi sudah layak bagi dirinya gitu ya. Sudah ngepas bagi dirinya, jadi susah untuk apa? Untuk dibilanginnya gitu ya. Wakila annau, dan dikatakan annau sungguhnya keadaan itu ya, keadaan tidak beribadah kepada Allah ya, atau juga annahu sungguhnya keadaan Habib Najjar itu tetap beribadah kepada Allah ya. Qala, berkata Habib Najjar, ittabi'u ya, ikutilah oleh kalian al-mursalina, para utusan. Akhaduhu, ambillah darinya akannya. Warafa'u, dan angkatlah kepadanya ilal malik, kepada raja itu. Laporkan ya, bilangin ya. Rafa'u, angkatlah ya, ilal maliki, kepada raja gitu. Faqala, maka berkata lahu kepada Habib Najjar ya, al maliku, siapa raja, akunta tabi'an lahum, apakah engkau telah mengikutinya lahum, bagi mereka. Faqala, maka berkata siapa Habibun Habib, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un, dan tidak ada alasan li bagi diriku, la a'budu, tidaklah aku akan menyembah alladzi fatarani, yang menciptakanku. Jadi enggak akan ada bagaimana saya enggak mau menyembah gitu ya. Menyembah yang menyiptakan saya, wa ilahi, dan kepada yang menyiptakanku turja'un, kalian semua juga kembali. Summa qala Habibun, kemudian berkata siapa Habibun Najjar, attakhidu min dunihi alihah, apakah engkau menjadikan min dunihi, selainnya Rob alihah, para Tuhan-Tuhan ya. Nah, iyudnir rahmanu bidurrillah tugni anni syafa'atum syai'an wala yunqadun. Attakhidu min dunhi aliha. Di sini istifhamun. Maksudnya yaitu ada istifham, ada pertanyaan. Bimaknal inkar. Istifham maknanya padahal mengingkari gitu ya. Ai la attakhidu min dunhi aliha. Pertanyaannya itu, apakah tidak engkau menjadikan min dunihi, dari selainnya itu aliha, Tuhan-Tuhan yang ada itu ya. Iyuridni rahmanu bidurrillah, iyuridni, jika kalian mengikutiku, iyuridni, menghendaki diriku, ar-rahmanu, siapa yang maha pemurah, bidurrin ya, dengan segala kemadaratan, la tugni anni, tidaklah membutuhkan anni, dari diriku, syafa'atuhum, bantuan mereka, syai'an, sesuatu apapun. Ai, maksudnya la tadfa'u anni syafa'atuhum, tidaklah membantu anni, dari diriku, syafa'atuhum, bantuan mereka, syai'an, sesuatu apapun, minasu'i, daripada kejelekan, wa makruhin, dan daripada ketidakinginannya, atau minasu'i, daripada kejelekan, wal makruhi, dan daripada kemakruhan, artinya yang
tidak diinginkan ya. Li'annahu maka sungguhnya karena sungguhnya pertolongan itu la syafa'atan lahum, tidak ada pertolongan lahum bagi mereka. Wala yunqaduna, dan tidak memasrahkan gitu ya. Dan tidak memasrahkan, mengikhlaskan. Ai la yukhlisuni, maksudnya tidaklah mereka mengikhlaskan diriku min dalikal makruhin, daripada min dalikal makruhin, daripada kejelekan gitu. Daripada suatu yang tidak diinginkan gitu ya. Falamma sami'al qaumu, maka ketika mendengar siapa kaum, kalama Habibun, ucapan siapa Habib, qalu maka berkata sang kaum ini, ya Habibun, wahai Habib, inna haula'il rusuli, maka sungguhnya mereka utusan ini sadduka an dini abaika, membenarkan kamu andini abaika, dari agama bapak-bapak kamu. Farji, maka kembalilah andini rusuli, daripada agama para utusan ini. Wa illa naqtuluka, kalau tidak, dan jika tidak, naqtuluka, kami akan membunuhmu, bi asyaddil adabi, dengan siksaan yang pedih ya. Qala al-Habib, maka berkata Habib, jawaban lahum, menjawab daripada mereka, inni idza la fi dhalalim mubin, inni amantu bi rabbikum fasma'un, qila dukhulil jannah. Inni, sungguhnya aku, idza la fi dhalalim mubin, jika benar-benar dalam keadaan sesat, mubin yang nyata, ai in roja'tu ila dinikum, kalau aku kembali kepada agama kalian, ba'dal islami, setelah Islam, laqad kuntu fi dhalalim mubin, maka aku akan berada dalam kesesatan yang nyata. Li'anna dinakum, karena sungguhnya agama kalian, batilun, itu sesat ya. Itu batal atau tersesat. Wa ba'da dzalika, kemudian setelah itu, setelah tidak mau kembalinya Habibun Najjar, tawajjahu ila rusuli ya, menghadapkannya ila rusuli, kepada utusan. Faqala inni amantu bi rabbikum, ya, sungguhnya aku iman kepada Tuhan kalian, kepada Tuhan utusan ini. Fasma'un, maka dengarkanlah ya. Qila dukhulil jannah, dikatakan udkhulil jannah, masuklah ke surganya Allah. Ai falamma qalal Habib, ketika Habib ini berkata, inni amantu bi rabbikum fasma'un, sungguhnya aku beriman kepada Tuhan kalian, fasma'un, maka dengarkanlah. Akhaduhu wa shaddu ala unukihi silsilatun fasallabuhu ala babil madinati. Ketika sang akhaduhu mengambil ini kaumhu kepada Habibun Najjar, wasyaddu, dan mengikat ini mereka ini kaum ini, ala unukihim, kepada lehernya, atas lehernya ini Habib, silsilatan, akan rantai. Fasallabu, maka menyalib ini mereka kaumhu terhadap Habibun Najjar, ala babil madinati, di atas pintu kota ya. Jadi ketika itu sang kaum ini tetap nggak mau menerima ajaran para utusan ini, nggak mau menerima tetap ya. Bahkan malah mengajak sang Habibun Najjar ini ya, untuk kembali ke agama nenek moyangnya ya. Dan Habibun Najjar tidak mau gitu ya. Bahkan mendeklarasikan diri. Saat itu pula Habibun Najjar bilang, inni idzal lafi dhalalim mubin ya. Sungguhnya aku, kalau aku masih ada di agama nenek moyang, agamamu, agama kalian yang dulu, nenek moyang kita dulu, tentu saja
aku pasti ada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Maka dengarkanlah nih, ya, di hadapan para utusan-utusan ini, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Saya mendeklarasikan bahwasanya saya beriman kepada Tuhan-Tuhan para utusan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dengarkanlah. Ketika itu pula para kaum langsung nangkep Habibun Najjar ini dan mengikat lehernya, ya, lehernya diikat pakai rantai dan disalib dan disimpan, ditaruh di pintu kota. Waqala as-Sayyidi, waqala as-Sadi, berkata Imam Sadi, wa kanu yarmunahu. Dan ada itu para kaum yarmunahu, melemparkan dengan melemparkan Habibun Najjar bil hijarati, dengan batu. Ya. Jadi setelah diikat, ditaruh di depan pintu kota, itu dilemparkan dengan batu, dirajam. Habibun Najjar rajam, dilemparin pakai batu. Wahwa, dan Habibun Najjar yaqulu, Allahumma hdi qaumi li anna adatan awliya Allah Ta'ala annahum yad'una lin-nasi bil khairi wa la yaghdabuna alaihim. Kemudian berkata Habibun Najjar, Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berikanlah petunjuk qaumi kepada kaumku. Jadi berpasrah itu Habibun Najjar, ya, ketika disiksa. Di anna adatan waliya Allah Ta'ala, karena sungguhnya kebiasaan para wali Allah, para kekasih Allah, annahum, sungguhnya para kekasih Allah, yad'una linnasi, ya, mendoakan para kekasih Allah, linnasi, kepada orang-orang, bil khairi, dengan kebaikan. Tuh. Jadi walaupun disiksa dengan kezaliman, ya, kebiasaan para wali Allah itu, para kekasih Allah itu, tidak mendoakan dengan kejelekan. Itu disiksa dengan kezaliman. Ya. Mendoakannya itu apa? Dengan kebaikan. Kalau kita beda, ya, dizolimin orang, wah, besok bener dia sambar geledek, wah, ya, biar mati sambar kelera. Nah, itu bukan kebiasaan para kekasih Allah, itu bukan kebiasaan para kekasih Allah. Ketika mendapatkan kezaliman, ya, ketika mendapatkan kian dari orang lain, ketika mendapatkan kejelekan dari orang lain, mendoakan dengan kebaikan, bukan malah membalas dengan kejelekannya, bukan. Ya. Padahal ya kalau dibilang pantas, ya pantas saja gitu ngebales, tapi membalasnya itu kekasih para aulia Allah itu, membalasnya itu dengan kebaikan, bukan dengan kejelekan. Wala yaghdabuna alaihim, dan tidak marah itu para wali Allah alaihim terhadap mereka yang berbuat kejelekan kepada dirinya. Lianna sahibal ghadabu, karena sungguhnya pemilik kemarahan, wal adawatu, dan permusuhan, la yakun sahibu insafin, tidaklah menjadi pemilik pertaubatan, ya, pemilik kebaikan, pemilik kebersihan. Fayakunu, fakaifa yakunu waliyullah ta'ala, bagaimana mau menjadi waliullah ta'ala, kekasih Allah ta'ala. Jadi nggak pernah marah, ya. Kalau kita beda marah mulu, ya, iya. Santri sedikit melanggar aja, wah, udah marah-marah gitu. Ya, tapi ya emang bukan wali Allah gitu. Jadi marah-marah mulu, ya. Padahal orang yang marah dan orang yang memiliki permusuhan dan kemarahan itu tidak akan menjadi pemilik kebersihan hatinya. Gitu. La yakunu sahibul insafi, tidak bisa menjadi pemilik yang membersihkan hatinya. Fakaifa yakunu waliyullah ta'ala, bagaimana mau jadi kekasih Allah kalau begitu? Ya, marah-marah mulu. Amma sami'tum anna Quraisyan kasaru sinan Nabi sallallahu wasallamu bil hajari. Apakah sami'tum, apakah kalian mendengar, anna Quraisyan, sungguhnya orang Quraisy dulu, kasaru,
memecahkan orang Quraisy dan Nabi sallallahu wasallami, gigi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil hijarati dengan batu. Ketika berperang Nabi waktu itu, gigi Nabi sempat terkena lemparan batu pada kaum kafir Quraisy sehingga patah gigi Nabi waktu itu. Wa huwa yad'u lahum, dan beliau Nabi berdoa lahum bagi mereka itu kaum kafir Quraisy, wa yaqulu, dan mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kaumku, fa innahum, maka sungguhnya kaumku la ya'lamun, tidak mengetahui itu kaum Quraisy itu, yang memati. Nabi mendoakan, ya Allah, semoga timpakanlah azab kaumku. Tidak. Berdoanya apa Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tunjukkanlah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Fa innahum la ya'lamun. Mereka itu enggak tahu apa-apa, ya Allah, gitu ya. Nah, ini berbeda. Ya, ketika tertimpa sama kita, ya kita tertimpa sedikit aja udah main, waduh, hantem aja udah hantem bakar. Nah, ya, bunuh Allah. Wah. Rusakin aja. Nah, gitu. Ini Nabi yang giginya patah dengan lemparan batu, terkena lemparan batu kaum kafir Quraisy. Nabi berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wa qala al-Hasanu, dan berkata Imam Hasan, ja'aluhu irban, faja'aluhu fi suqil madinati wa qabruhu bi Antaqiyah. Ya, dan mengatakan Imam Hasan berkata, ja'aluhu, menjadikan mereka terhadap Habibun Najjar irban, siksaan gitu ya. Faja'aluhu, dan menjadikan mereka terhadap Habibun Najjar fi suqil Madinah, di kota, di pasar kota, wa qabrahu, ya, kuburannya itu Habibun Najjar bi Antaqiyah, di negara Antaqiyah. Jadi disiksa terus, menjadikan siksaan itu di pasar kota, disiksa terus Habibun Najjar, dan dikuburkan di kota Antaqiyah. Wa adkhaluhu Allah Ta'ala al-jannata, dan memasukkannya kepada Habibun Najjar, siapa Allah Ta'ala, al-jannata, ke surga. Hatta yarzuku fiha, sehingga memberikan rizki Allah fiha, di dalam surga, dan diberikan rizki di dalam surga terhadap Habibun Najjar ini. Waqila, dan dikatakan, falamma adzabuhu, ketika menyiksa kepada itu Habibun Najjar, kaumnya Habibun Najjar, wasara muhtadron, dan menjadikan secara nyata kasfullah Ta'ala, terbukanya Allah Ta'ala an basarihi, dari pandangannya Habibun Najjar, al-ghita penutupnya, wara al-jannata, dan melihat surga. Jadi ketika Habibun Najjar disiksa, ini ada yang mengatakan wakilah, dan mengatakan ketika Habibun Najjar disiksa, Allah membukakan penghalang penutup untuk melihat surga. Jadi kelihatan ketika itu pula, kelihatan surga oleh Habibun Najjar, dibuka ya oleh Allah terhadap penglihatannya Habibun Najjar. Wakilah, dan dikatakan, ya sahiban nafsil mutmainnati, wahai pemilik jiwa-jiwa yang tenang, udkhulul jannata, masuklah ke surga Allah, wa kun aminan, dan jadilah orang yang beriman, min adabil wa kun aminan, dan jadilah engkau aminan, aman, min adabillahi Ta'ala, dari siksaan Allah Ta'ala. Fa inda dzalika, maka di sisi itu semua, ya, di sisi kejadian itu semua, qala al-Habibu, berkata Habib, lama intaha basaruhu ilal jannati, tatkala sampailah basaruhu, pandangan Habibun Najjar, ilal jannati, ke surga. Ya. Jadi
tetap dilindungi ya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat walaupun disiksa saat itu oleh kaum Antokia ya Habibun Najjar ini. Qala ya laita qaumi ya'lamun wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi jana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi jana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi jana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على درجات وتبلغنا أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم انفع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا رزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد الطيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والله الموافق إلى قوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.